Kembali lagi dengan saya Yulian Sahdinata. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang statistika. Matematika wajib kelas 12. Kita belajar bersama ya. Di sini terdapat pengertian dan dasar statistika. Statistika dan statistik perbedaannya. Untuk statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan mengklasifikasi, mengolah, dan menganalisis data sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Kemudian untuk statistik adalah kumpulan fakta yang umumnya berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel. Kemudian di sini terdapat populasi dan sampel. Untuk populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Kemudian untuk sampel adalah bagian objek yang diambil dari populasi kemudian diteliti secara acak atau random. Oke, kita lanjutkan. Data dan jenis-jenis data. Di sini untuk data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau unsur-unsur dari data disebut datum. Dari jenis-jenis data, menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu data kuantitatif, data yang berbentuk bilangan atau angka, data kuantitatif, data yang tidak berbentuk bilangan atau angka. Kemudian, di sini terdapat data dan jenis-jenis data menurut cara memperolehnya. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah data diskrit, data yang diperoleh dari menghitung. Kemudian data kontinu, data yang diperoleh dengan cara mengukur. Untuk data tunggal, di sini pada umumnya data kasar belumlah terurut. Untuk itu, pertama-tama ketika kita mendapatkan data tunggal, kita harus mengurutkan data menurut besarannya dalam urutan naik, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hasilnya kita akan dapat data yang terurut yang disebut jajaran. Kemudian di sini terdapat statistik 5 serangkai dari nilai minimum sampai nilai maksimum. Kemudian ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Di sini terdapat contoh dari data statistik data tunggal. Tentukan statistik 5 serangkai dari data berikut. Silahkan kalian tentukan dari nilai atau angka terkecil disusun rapi sampai nilai terbesar. Maka di sana akan terlihat nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Kemudian cari titik tengahnya dan cari kuartil 1 dan kuartil 3. Kita lanjutkan. Di sini untuk data berkelompok, cara membuat tabel distribusi frekuensi yang pertama adalah menentukan jangkauan data atau rentang dengan rumus J sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan N adalah ukuran data, nilai K tersebut dinyatakan dalam bilangan bulat melalui pembulatan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menentukan panjang kelas interval. Di sini dengan rumus P sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Atau P sama dengan J dibagi K. Nomor 4, pilih batas bawah kelas pertama. Untuk ini bisa diambil sama dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang ditentukan. Selanjutnya akan dibuat tabel yang berisikan kolom tabulasi sebelum tabel distribusi frekuensi dibuat. Yang kelima, tentukan frekuensi masing-masing kelas dengan sistem turus atau tali yang dihitung satu persatu.
Masukkan hasilnya dalam sebuah daftar sehingga tersusunlah suatu daftar distribusi frekuensi berkelompok tersebut. Kita lanjutkan distribusi frekuensi berkelompok. Di sini terdapat interval kelas. Interval kelas itu dari tiap-tiap kelompok disebut interval kelas atau sering disebut interval atau kelas saja. Tabel di atas memuat, silahkan dibuat untuk K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian batas atas. Batas atas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lain. Untuk tepi kelas, apabila terdapat angka 145 dan 146 disebut batas kelas, maka di sana terdapat 145,5 disebut tepi kelas. Untuk panjang kelas adalah tepi atas dikurangi dengan tepi bawah dari suatu kelas. Untuk titik tengah, yaitu adalah angka atau nilai yang terdapat di tengah-tengah kelas. Misalkan 143, 148, dan seterusnya merupakan titik tengah dari kelas yang bersangkutan. Titik tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Di sini terdapat contoh tabel distribusi frekuensi yang sudah berbentuk dari nilai 141 sampai 170. Di sana terdapat titik tengahnya yaitu adalah 141 sampai 145, titik tengahnya 143. Begitupun seterusnya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.